Kenapa lautan yang kita lihat selalu berwarna biru? Apakah karena itu memantulkan warna langit? Bukan begitu. Faktanya, lautan itu seperti filter raksasa. Saat sinar matahari menembus air laut, ia akan dengan cepat menyerap cahaya dengan panjang gelombang merah, oranye, dan kuning. Lalu hanya menyisakan cahaya biru. Tetapi bahkan cahaya dengan panjang gelombang pendek ini akan perlahan menghilang seiring bertambahnya kedalaman. Setelah kedalaman sekitar 1 kilometer, bahkan cahaya yang paling redup pun pada akhirnya akan lenyap. Sejak saat itu, laut dalam terjerumus dalam kegelapan abadi. Orang-orang menyebut tempat di mana cahaya benar-benar hilang hingga kedalaman 4 kilometer sebagai zona tengah malam atau zona batial. Zona tengah malam dalam menjaga kelangsungan hidup biota laut memiliki interaksi yang kompleks dan memainkan peran kunci. Ini adalah tempat banyak larva berkembang sebelum dewasa dan bermigrasi ke wilayah laut lainnya. Namun, tempat ini juga merupakan salah satu zona paling misterius dan menakutkan di lautan. Selain kurangnya cahaya, zona tengah malam memiliki ciri lain, yaitu suhunya akan stabil dalam jangka panjang sekitar 4 derajat Celcius. Kehidupan yang bertahan di zona ini harus memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam suhu dingin, dan juga harus menahan tekanan hidrostatik yang kuat. Meskipun lingkungannya ekstrem, makhluk hidup di sini telah berevolusi dengan adaptasi khusus. Mereka mencari makanan dan pasangan di sini dan belajar cara menghindari predator. Para ilmuwan Fullians T1801 untuk melacak dan mempelajari kehidupan ajaib di zona ini menggunakan robot remote control tercanggih. Robot-robot ini diikat ke kapal dan dikendalikan dari jarak jauh oleh kapal. Namun, karena lingkungan yang gelap, robot penjelajah harus dilengkapi dengan lampu terang agar kamera dapat melihat lingkungan sekitarnya. Namun, membawa cahaya ke dalam habitat yang gelap alami, kemungkinan besar akan menakuti makhluk-makhluk menarik itu. Maka, para peneliti menciptakan sistem pencitraan baru yang banyak menggunakan cahaya merah buatan. Karena hewan di zona tengah malam, sebagian besar sistem visualnya tidak dapat mendeteksi panjang gelombang merah, sehingga mereka hampir tidak bisa melihat cahaya merah buatan. Jadi dengan bantuan instrumen canggih ini, dalam beberapa tahun terakhir, para ilmuwan di laut dalam telah menemukan kehidupan apa saja yang paling ajaib dan paling luar biasa. Cumi-cumi sirip besar, atau dikenal sebagai cumi-cumi sirip raksasa, adalah sekelompok cephalopoda langka di laut dalam. Mereka adalah salah satu spesies cumi-cumi dengan morfologi paling unik yang pernah diamati. Penghuni laut dalam yang misterius ini memiliki 2 ciri yang sangat menonjol. Pertama, mereka memiliki sirip yang sangat besar. Seperti 2 kipas raksasa, ukurannya mencapai 90% dari panjang mantelnya. Kedua, setiap individu cumi-cumi ini memiliki lengan yang ramping dan panjang, serta tentakel. Ilmuwan memperkirakan berdasarkan data video, Canadian Scientific Submersible Facility panjang tentakelnya bisa mencapai 8 meter. Canadian Scientific Submersible Facility beberapa bahkan bisa tumbuh hingga 12 meter. Canadian Scientific Submersible Facility dan yang berbeda dari cumi-cumi lain adalah tentakel mereka biasanya tegak lurus dengan tubuhnya dan membentuk penampilan siku yang aneh. Sirip besar ditambah lengan vertikal yang super panjang membuat mereka tampak seperti hantu yang menakutkan. Kontak nyata pertama manusia 10-15-13-11-07 ST dan mengenali hewan laut dalam misterius ini 1-7 East terjadi pada tahun 1980-an SHT-11-07 N9-24-24-76 ESU-1-Kosiko-Stuadu Sendian di kegerkipat tatip dudut anak Batam Bukoru 15-11-11-11 Asal-Suku-7. Saat itu para ilmuwan di Atlantik menemukan 2 spesimen yang belum dewasa. Namun, karena cumi-cumi muda ini belum dewasa, sepepuluh, lengan panjangnya tidak terlihat. Satu-satunya ciri mereka adalah memiliki sirip yang besar. Orang-orang menamainya berdasarkan sirip ini.
genus Magnapinna, dianggap hidup di lautan sebagai genus cumi-cumi yang hidup paling dalam. Kedalaman penemuannya biasanya antara 2.200 meter. Jika mencapai 6 km, itu sudah berada di zona hadopelagik. Sumber makanan di sini terutama adalah materi organik yang jatuh dalam bentuk salju laut dan serpihan bangkai dari atas. Namun karena kedalamannya yang ekstrim, jumlah salju laut yang bisa mencapainya sangat sedikit. Genus Magnapinna adalah satu-satunya yang diketahui cumi-cumi yang mampu menghuni zona hadopelagik. Meskipun lebih dari 10 tahun yang lalu sudah ada yang mengamati cumi-cumi sirip besar, tetapi baru pada tahun 2001 cumi-cumi sirip besar dewasa diketahui oleh dunia ilmiah. Dan pemahaman orang-orang tentang hewan ini hanya melalui rekaman video saja. Pada bulan September 1948, para kru kapal selam Nautilus dilepas pantai utara Brasil. Pada kedalaman 4,735 meter, pertama kali melihat individu dewasa cumi-cumi sirip besar. Dalam 10 tahun lebih berikutnya, mereka ditemukan dan dicatat kurang dari 10 kali. Hal ini juga membuat mereka menjadi salah satu hewan cephalopoda paling misterius di laut dalam. Selain cumi-cumi berlengan super panjang, ada jenis lain di laut dalam yang tampaknya juga memiliki kaki panjang yang aneh, juga sama mengejutkannya. Bisa dikatakan, mereka juga salah satu ikan paling aneh di lautan. Ikan tripod juga dikenal sebagai ikan laba-laba laut dalam. Adalah sejenis ikan bentik laut dalam aneh yang hidup di daerah lintang rendah. Ikan-ikan ini terutama mendiami perairan dengan kedalaman 800 hingga 4.700 meter. Mata mereka sangat kecil dan tampaknya telah sepenuhnya mengalami kemunduran. Ketika para ilmuwan pertama kali memotret mereka dengan kapal selam di kedalaman ribuan meter, mereka sangat terkejut. Melalui pengamatan ditemukan bahwa tubuh ikan-ikan ini tidak terlalu besar. Panjangnya biasanya hanya 30-40 cm. Tetapi 3 sinar yang tumbuh dari sirip perut dan ekornya, panjangnya lebih dari 1 meter. Ikan-ikan aneh ini menggunakan 3 sinar super panjang ini untuk dapat berdiri tegak di dasar laut yang berlumpur. Postur mereka yang tidak bergerak seperti posisi tripod. Oleh karena itu, orang-orang menamainya ikan tripod. Para peneliti percaya bahwa ketika ikan tripod berdiri, ia akan menyuntikkan cairan ke dalam ketiga sirip ini. Cairan tersebut akan membuatnya menjadi lebih kaku, sehingga dapat menopang tubuhnya secara efektif. Dan ketika mereka perlu berenang, siripnya akan melunak sebagian. Tetapi karena panjang siripnya yang berlebihan, sulit untuk dilipat, jadi saat bergerak maju, mereka hanya bisa dengan lembut, melayang dengan agak canggung di bawah ikan. Banyak orang akan bingung di laut dalam yang gelap gulita, mengapa ikan-ikan ini berevolusi menjadi bisa berdiri. Apakah untuk pamer keren? Tentu saja tidak. Lagi pula, di dasar laut dalam, bahkan jika pamer keren pun tidak ada yang bisa melihatnya. Para ilmuwan menyatakan, tujuan mereka berevolusi seperti ini hanya satu, yaitu untuk berburu. Para peneliti mengatakan, meskipun ikan-ikan ini tidak bisa melihat, tetapi sirip mereka yang menancap di lumpur memiliki sensitivitas yang luar biasa tinggi. Sirip-sirip ramping ini dapat merasakan getaran di sedimen berlumpur yang dihasilkan oleh makhluk yang mendekat. Ketika sinar mendeteksi mangsa, sepasang sirip dada di belakang kepalanya juga akan mengipas dan mengarahkan makhluk yang berkeliaran ke dekat mulutnya. Bisa dikatakan sirip-sirip ini seperti antena yang memberikan informasi sensorik tambahan tentang mangsa kepada ikan tripod. Apakah kaki panjang benar-benar keuntungan di laut dalam yang berlumpur? Mungkin dari makhluk raksasa ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak jawaban. Laba-laba laut adalah sejenis arthropoda laut dari ordo Panthopoda. Meskipun bernama laba-laba laut, tetapi mereka bukanlah laba-laba sejati. Namun, jika menurut klasifikasi tradisional, mereka juga diklasifikasikan sebagai chelis rata, dan karena mereka adalah arthropoda laut,
Jadi mereka memang memiliki hubungan dengan kepiting dan laba-laba, memiliki hubungan kekerabatan tertentu. Para ilmuwan pernah menemukan fosil larva laba-laba laut dari 500 juta tahun yang lalu. Hasilnya menunjukkan, meskipun beberapa hewan ini memiliki nenek moyang yang sama, tetapi mereka telah berevolusi secara independen selama ratusan juta tahun. Dan selama periode evolusi independen ini, laba-laba laut telah mengembangkan ciri khasnya sendiri. Sama seperti laba-laba di darat, laba-laba laut juga memiliki berbagai ukuran dan penampilan yang berbeda. Mereka tersebar luas dan ada di lingkungan laut yang berbeda. Spesies yang hidup di laut dalam dapat mencapai panjang maksimum 51 cm, di kedalaman air lebih dari 4.000 meter. Laba-laba laut raksasa yang lebih besar dari piring makan ini, ocean laut dalam, tampaknya menjadi rumah terpenting mereka, ocean. Di bawah laut dalam ocean, mereka bisa menggunakan kaki bersendi seperti egrang ocean untuk berjalan perlahan di dasar laut ocean. Kaki-kaki yang ramping ini dapat menopang tubuhnya secara efektif saat bergerak maju di dasar laut berpasir tanpa terjebak di dalam lumpur. Selain itu, kaki hewan ini tidak hanya bertugas untuk berjalan, ia juga memiliki banyak fungsi penting lainnya. Karena organ lain juga tumbuh di kakinya. Sebagai salah satu arthropoda paling unik di lautan, bentuk khusus laba-laba laut membuat rasio luas permukaan terhadap volumenya menjadi sangat efisien. Penelitian para ilmuwan menemukan bahwa hewan-hewan ini dapat bernapas melalui difusi langsung. Hal ini terutama ditunjukkan oleh oksigennya diserap melalui kakinya. Dan oksigen yang diserap dapat melalui hemolimfa diangkut ke bagian tubuh lainnya. Dengan kata lain, mereka tidak memerlukan sistem pernapasan tradisional untuk dapat bertahan hidup dengan baik di lautan. Raksasa-raksasa yang hidup di laut dalam ini juga tidak seperti laba-laba darat yang bergantung pada jaring untuk berburu. Mereka terutama menempel pada mangsanya dan menggunakan belalai berbentuk tabung yang panjang untuk menyedot nutrisi mangsanya untuk bertahan hidup. Peneliti dari Monterey Bay Aquarium Research Institute saat mengamati laba-laba laut raksasa menemukan ia berjongkok di tentakel berdaging anemon pom-pom dan mencengkeram mangsanya dengan kuat. Setelah pengamatan yang cermat, ditemukan bahwa laba-laba laut ini sebenarnya sedang menyedot cairan di dalam tentakel. Peneliti bahkan mengamati laba-laba laut lain memotong beberapa tentakel dan pergi dengan rakusnya. Laba-laba laut adalah hewan laut dalam yang rakus dan aneh. Tapi ikan yang akan kita perkenalkan selanjutnya bahkan 100 kali lebih rakus daripada laba-laba laut. Pada tahun 2007 di perairan dekat Kepulauan Cayman Besar, seseorang menemukan seekor ikan aneh yang sangat mengejutkan. Setelah diukur, panjang ikan mati ini hanya 19 cm, tetapi di dalam perutnya ditemukan seekor ikan laut dengan panjang 86 cm dan ukurannya beberapa kali lebih besar darinya. Ikan monster yang mati secara aneh ini membangkitkan rasa penasaran banyak orang. Ikan jenis apa ini? Mengapa ia bisa menelan mangsa sebesar itu? Ternyata ia adalah salah satu ikan yang hidup di laut dalam yang paling menakutkan. Namanya adalah ikan black swallower, juga dikenal sebagai ikan penelan, adalah sejenis ikan di laut dalam yang terkenal karena memangsa mangsa yang lebih besar dari dirinya. Tubuh ikan ini ramping, pipih, dan tidak bersisik, dan berwarna coklat atau hitam merata. Ikan dalam keluarga Chiasmodontidae tidaklah besar, dengan panjang rata-rata hanya 15-20 cm. Individu terbesar pun tidak lebih dari 25 cm. Meskipun ukurannya tidak besar, tetapi kepalanya panjang dan moncongnya agak tumpul. Mulutnya bisa terbuka dengan sudut yang sangat lebar. Selain itu, rahang bawah ikan ini menonjol melebihi rahang atas, dan di kedua sisi tulang rahang, masing-masing terdapat deretan gigi tajam yang dapat dilipat. Saat mulutnya tertutup, giginya dapat saling mengunci dengan sempurna. Ikan-ikan aneh laut dalam ini, terutama memangsa ikan bertulang keras dan cephalopoda lainnya, karena perutnya sangat elastis,
Ia dapat menelan mangsa yang panjangnya lebih dari 4 kali lipat, dan beratnya lebih dari 10 kali lipat dari beratnya sendiri. Meskipun makhluk-makhluk ini memiliki kemampuan yang hebat, terkadang mereka juga terlalu melebih-lebihkan kekuatan mereka. Makhluk yang mati di permukaan Laut Grand Cayman adalah contoh nyata dari hal ini. Karena mangsa yang ditelannya terlalu besar, sehingga mangsa di dalam tubuhnya tidak dapat dicerna sebelum membusuk. Pembusukan makanan menghasilkan banyak gas. Pelepasan gas-gas ini memaksa ikan black swallower naik ke permukaan. Sebenarnya, sebagian besar spesimen yang diketahui dari spesies ini dikumpulkan saat mereka mengambang di permukaan laut. Tanpa terkecuali, mereka semua membawa mangsa yang sangat besar dan belum tercerna di dalam perut mereka. Setelah membahas ikan dengan perut yang luar biasa ini, selanjutnya kita akan memperkenalkan makhluk dengan mata yang sangat aneh. Ikan barreleye juga dikenal sebagai ikan spookfish. Mereka adalah sejenis ikan laut dalam yang terkenal dengan matanya yang aneh. Penghuni laut dalam yang berpenampilan aneh ini, terutama menghuni zona senja di lautan. Zona ini adalah tempat di lautan, di mana sinar matahari tidak bisa mencapainya. Meskipun lingkungan hidup mereka gelap gulita, tetapi ikan-ikan ini tetap berevolusi dengan mata yang sangat sensitif. Penelitian menemukan bahwa pada mata ikan barreleye terdapat lensa yang sangat besar, dan di retina mereka juga terdapat sel batang dalam jumlah yang sangat tinggi, dan rhodopsin dengan kepadatan tinggi. Rhodopsin juga dikenal sebagai visual purple. Ia adalah protein yang dikodekan oleh gen Rho, dan merupakan reseptor berpasangan protein G, sejenis protein reseptor yang peka cahaya. Zat ini dapat memicu fototransduksi di sel batang. Karena rhodopsin terutama digunakan untuk memediasi penglihatan cahaya redup, maka ia sangat sensitif terhadap cahaya. Ini memungkinkan ikan barreleye untuk merasakan cahaya yang sangat redup di laut dalam. Selain itu, ikan-ikan ini untuk memaksimalkan fungsi penglihatan sensitifnya juga berevolusi dengan kepala transparan berbentuk kubah yang besar dan bulat. Hal ini memungkinkan mata mereka untuk mengumpulkan lebih banyak cahaya yang masuk. Mata ikan barreleye tidak hanya sangat sensitif terhadap cahaya, tetapi mata mereka juga dapat berputar bebas di dalam pelindung berisi cairan. Ketika ikan perlu mencari makanan di atas kepalanya, matanya akan langsung mengarah ke atas dan dapat memindai objek di atas tanpa titik buta. Para peneliti percaya bahwa pelindung kepala transparan pada ikan ini juga dapat melindungi matanya yang sensitif dari sengat siphonophore dan cedera dari hewan lain, karena makhluk ini suka mencuri mangsa dari tentakel siphonophore. Ikan spookfish moncong coklat anggota keluarga barreleye juga dianggap sebagai satu-satunya spesies yang diketahui yang dapat menggunakan cermin di matanya untuk memfokuskan gambar sebagai vertebrata. Selain matanya yang menakjubkan, ikan barreleye juga memiliki sirip yang besar dan datar. Mereka dapat menggerakkan tubuh mereka dengan tepat, dan di dalam air mempertahankan posisi yang hampir sepenuhnya diam. Dalam lebih dari 30 tahun penelitian laut dalam, EROF dari Monterey Bay Aquarium Research Institute telah mencatat lebih dari 5.900 penyelaman. Namun hingga tahun 2022, mereka hanya pernah bertemu ikan ini sebanyak 9 kali. Dan hingga saat ini, masih sedikit yang diketahui tentang reproduksi ikan barreleye. Namun, beberapa peneliti percaya bahwa ikan barreleye adalah pemijah pelagis yang melepaskan telur dan sperma langsung ke dalam air. Dua sebelumnya memukau dunia dengan perut dan mata mereka. Makhluk berikutnya ini murni menyeramkan karena giginya. Ikan fangtooth adalah ikan laut dalam dari ordo Bericiformes. Meskipun habitat mereka yang paling umum adalah 502.000 meter, tetapi bagian tengah zona abisal hingga kedalaman 5.000 meter juga sering menjadi rumah mereka yang menakutkan. Tekanan air di zona abisal sangat besar, dan suhunya mendekati titik beku, sangat dingin.
Ditambah lagi makanan di sini sangat langka, sehingga membuat ikan-ikan ini memakan apa saja yang mereka lihat. Untuk itu, mereka berevolusi dengan gigi yang besar dan menakutkan relatif terhadap ukuran tubuhnya, ya. Giginya mungkin yang terbesar di antara ikan laut. Tidak seperti banyak ikan lainnya, gigi fangtooth yang besar dan runcing menempel secara permanen di tulang rahangnya. Gigi ini tidak dapat diganti. Dan gigi-gigi ini juga tidak memiliki apa yang umum ditemukan pada gigi ikan lain, yaitu lapisan kalsium fosfat. Para peneliti percaya bahwa fitur ini mungkin membantunya bertahan hidup dalam kondisi ekstrem di laut dalam. Gigi dan mulut fangtooth yang super besar dianggap sebagai keuntungan untuk hidup di perairan yang tandus. Karena keuntungan ini, mereka dapat menganggap apapun yang mereka temui, bahkan ikan yang lebih besar dari mereka, sebagai makanan potensial. Ikan fangtooth pelagis adalah salah satu ikan yang hidup di laut terdalam. Mereka mungkin, seperti banyak ikan laut dalam lainnya, melakukan migrasi vertikal diurnal. Pada siang hari, ikan-ikan ini tetap berada di kedalaman laut yang gelap. Menjelang malam, mereka akan naik ke lapisan atas kolom air untuk mencari makan dengan bantuan cahaya bintang yang remang-remang. Menjelang fajar, mereka akan kembali ke perairan dalam. Dibandingkan dengan banyak ikan laut dalam lainnya, fangtooth jauh lebih tangguh. Karena mereka dapat bertahan hidup selama berbulan-bulan di akuarium dengan lingkungan dan kondisi yang sangat berbeda dari habitat aslinya, bertahan hidup selama berbulan-bulan, tidak seperti ikan laut dalam lainnya yang akan mati dengan cepat setelah meninggalkan laut dalam. Seperti halnya fangtooth, ikan-ikan ini juga dikenal karena mulut dan giginya yang berlebihan, yang membuatnya dikenal dunia. Ikan naga laut dalam adalah sejenis ikan bertulang yang hidup di kedalaman 1 hingga 4 km. Ini adalah nama umum untuk ikan dalam keluarga Stomiidae. Ukuran ikan ini tidak terlalu besar. Individu terbesar hanya sepanjang 26 cm. Meskipun ukurannya tidak besar, tetapi makhluk-makhluk ini adalah predator puncak di laut dalam. Ia memiliki rahang bawah yang besar dan dipenuhi dengan gigi yang tajam dan runcing. Gigi-gigi mengerikan seperti duri ini tidak hanya sangat kuat, tetapi saat berada di bawah air, mereka ternyata transparan. Penelitian menemukan bahwa transparansi tinggi gigi ikan ini terutama disebabkan oleh hidroksiapatit dan kolagen. Struktur skala nano dari kedua zat ini dan bentuknya yang transparan membuat indeks bias giginya hampir sama dengan indeks bias air laut di habitatnya. Mereka juga, karena giginya yang mengerikan, menjadi salah satu makhluk paling berbahaya di laut dalam. Karena di laut dalam yang tanpa cahaya, mangsa hampir tidak bisa merasakan ancaman dari mereka. Selain itu, ikan naga laut dalam adalah salah satu dari banyak ikan laut dalam yang dapat memancarkan cahaya melalui bioluminesensi, sebuah proses kimia. Beberapa ikan dalam keluarga ini memiliki struktur panjang seperti tali di dagunya yang disebut barbel. Dan di ujung barbel terdapat fotofor yang dapat memancarkan cahaya terus-menerus. Mereka biasanya memancarkan cahaya biru hijau, karena panjang gelombang cahaya ini dapat merambat paling jauh di lautan. Biasanya, ikan naga barbel akan mengayunkan barbelnya ke depan dan ke belakang untuk memancarkan cahaya yang berkelap-kelip, yang dapat menarik perhatian mangsa dan calon pasangan. Selain barbel yang bercahaya ikan ini juga memiliki fotofor di kedua sisi tubuhnya. Beberapa spesies khusus memiliki fotofor unik di bawah rongga mata yang memancarkan cahaya merah. Karena banyak makhluk di laut dalam hanya bisa melihat cahaya biru, cahaya merah yang dipancarkan oleh ikan naga ini tampaknya tidak berhubungan langsung dengan pemilihan mangsa. Oleh karena itu, ada yang berhipotesis bahwa cahaya itu mungkin digunakan untuk komunikasi di dalam spesiesnya. Mangsa ikan naga barbel sangat beragam. Terkadang mereka juga memangsa beberapa hewan yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Oleh karena itu, ikan-ikan ini berevolusi dengan dinding perut berwarna hitam, sehingga mereka dapat menyembunyikan cahaya saat mencerna makanan, dan dengan demikian menghindari predator.
Ikan naga hitam Pasifik adalah salah satu spesies paling khas dalam keluarga ikan ini. Ia terkenal karena memiliki kulit super hitam. Melanosom ikan ini sangat padat. Kulitnya mampu menyerap apa yang umum di habitatnya. 95% cahaya dari panjang gelombang. Warna hitamnya mirip dengan zat paling hitam di dunia, seperti Fanta Black, bahan pelapis yang ekstrem. Sebagai perwakilan dari penampilan yang aneh, selain ikan naga laut dalam, ada jenis ikan aneh lain yang tidak bisa diremehkan, yaitu ikan angler laut dalam. Ikan angler laut dalam adalah ikan bertulang sejati yang sangat istimewa. Dari ordo Lophiiformes, sebagian besar dari mereka hidup di laut dalam antara 400 hingga 2000 meter. Embar ikan laut dalam dengan penampilan berlebihan ini, embar warnanya bervariasi dari abu-abu tua hingga coklat tua, embar dan memiliki kepala yang besar. Embar di atasnya tumbuh, embel-embel seperti pancing yang bersinar. Mulut ikan-ikan ini berbentuk bulan sabit. Di dalamnya penuh dengan gigi taring panjang dan runcing. Gigi taring ini tidak hanya tajam, tetapi juga tumbuh miring ke dalam. Para ilmuwan mengatakan, arah pertumbuhan gigi ikan angler membantu mereka menangkap mangsa dengan efisien. Mirip dengan ikan naga laut dalam, ikan angler juga sangat pandai di laut dalam menerapkan strategi menjebak mangsa, meskipun berbagai jenis ikan angler memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Tetapi mereka semua mahir menggunakan embel-embel bercahayanya untuk memikat mangsa potensial. Ketika mangsa terpikat dan mencoba mendekat, mereka akan dengan cepat menggigitnya dalam satu lahapan. Mangsa yang ingin melarikan diri dari giginya yang berlebihan akan sangat kesulitan. Para peneliti pernah menggunakan optik dan mikroskop elektron untuk menganalisis 3 ikan angler laut dalam dengan ukuran berbeda pada kelenjar cahaya berbentuk sisik di tubuhnya. Hasilnya ditemukan bahwa ikan-ikan ini memiliki rongga tengah di dalam kelenjar cahayanya yang dilapisi dengan saluran bercabang yang tersebar. Dan saluran-saluran ini terbagi lagi menjadi banyak tubulus radial yang tersusun rapat. Dalam 2 sampel terbesar, sejumlah besar bakteri simbiosis ditemukan di semua rongga kelenjar, dan cahaya yang dipancarkan oleh ikan angler laut dalam berasal dari ini disediakan oleh jutaan bakteri bercahaya. Orang-orang juga menemukan bakteri bercahaya yang tersimpan di dalam rongga kelenjar ini, begitu terlepas dari tubuh ikan angler, akan kehilangan kemampuannya untuk bersinar. Alasannya adalah bakteri-bakteri ini tidak dapat mensintesis zat kimia yang dibutuhkan untuk menghasilkan cahaya sendiri. Itu harus disediakan oleh ikan angler. Hubungan saling membutuhkan yang rumit ini memungkinkan kedua hewan ini untuk hidup stabil di bawah laut dalam yang gelap. Banyak orang akan penasaran bagaimana ikan-ikan laut dalam ini bereproduksi. Memang ingin berada di laut dalam yang gelap gulita dan luas untuk menemukan pasangan yang ideal, bagi ikan yang hidup di sini adalah hal yang sangat memusingkan. Namun untuk bertahan hidup, beberapa spesies ikan angler menemukan cara berpasangan yang cerdik. Biasanya, ikan angler jantan yang menggunakan cara berpasangan ini, ukurannya sangat kecil, panjangnya umumnya hanya 2 hingga 3 cm. Pejantan ini sejak lahir akan mencurahkan seluruh energinya untuk mencari pasangan. Karena indera penciuman seksual makhluk kecil ini sangat sensitif, maka ia akan mencari betina berdasarkan feromon. Begitu mereka menemukan individu betina, mereka akan menempel padanya tanpa ragu-ragu. Sejak saat itu mereka memulai kehidupan parasit permanen. Pejantan parasit tidak berpartisipasi dalam perburuan, melainkan memakan darah pasangannya. Ketika waktunya tepat, mereka akan menyebarkan air mani ke laut dan membuahi sel telur yang dikeluarkan oleh betina. Para ilmuwan menyebut metode reproduksi parasit jantan ini sebagai evolusi simbiosis seksual. Karena kepadatan betina yang rendah di laut dalam, ditambah dengan sumber daya yang relatif langka di tempat tinggalnya, maka pejantan mengurangi biaya metabolisme dengan mengecilkan ukuran tubuhnya. Dan menyelesaikan tugas reproduksi melalui cara parasit, dianggap, dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup populasi mereka. Berbicara tentang hewan laut dalam yang bercahaya, maka kita harus menyebutkan makhluk aneh berikutnya ini,
Ubur-ubur sisir yang biasa dikenal sebagai kenari laut adalah sejenis hewan diploblastik laut. Mereka juga merupakan yang terbesar di dunia, hewan yang bisa berenang dengan bantuan silia. Panjang tubuh ubur-ubur sisir dewasa bervariasi tergantung pada spesiesnya. Ukurannya berkisar dari beberapa milimeter hingga 1,1 meter. Secara biologis, ubur-ubur sisir berada di filum yang berbeda dengan ubur-ubur, dan mereka tidak memiliki sel penyengat. Melalui pengurutan genom lengkap, ditemukan bahwa ubur-ubur sisir mungkin merupakan hewan multiseluler tertua. Meskipun hewan-hewan ini bertubuh lunak dan seperti jeli, fosil ubur-ubur sisir yang ditemukan di antara kelompok fosil dapat ditelusuri kembali ke awal periode Kambrium sekitar 575 juta tahun yang lalu. Sebagian besar spesies ubur-ubur sisir laut dalam memiliki kemampuan bioluminesensi. Bioluminesensi ini disebabkan oleh kalsium dalam sel fotoprotein yang mengaktifkan protein pemancar cahaya. Namun, cahaya yang dipancarkannya biasanya hanya berwarna biru atau hijau. Karena cahaya yang mereka pancarkan tidak berwarna-warni, mengapa ubur-ubur sisir yang kita lihat di video selalu memiliki efek lampu neon yang berwarna-warni? Ternyata efek seperti pelangi ini bukan disebabkan oleh bioluminesensi yang asli, melainkan karena pergerakan silianya yang menyebabkan penyebaran cahaya. Ubur-ubur sisir muda, kecerahan cahayanya sebanding dengan ukuran tubuhnya. Cahaya ubur-ubur sisir dewasa menyebar ke seluruh tubuh, dan jangkauan cahayanya kira-kira sama dengan panjang tubuhnya. Ubur-ubur sisir laut dalam dapat hidup di kedalaman lebih dari 7 km. Hampir semua ubur-ubur sisir adalah predator karnivora. Jika makanan berlimpah, ubur-ubur sisir dapat memakan makanan 10 kali berat tubuhnya setiap hari. Mangsanya termasuk moluska dan ikan mikroskopis, krustasea dari larva hingga dewasa kecil seperti copepoda, bahkan krill. Ubur-ubur sisir pernah dianggap sebagai jalan buntu dalam rantai makanan laut, karena orang-orang mengira rasio bahan organik terhadap garam dan air di tubuhnya sangat rendah, sehingga hewan lain tidak bisa memakannya. Di dalam usus predator yang mungkin memangsanya, biasanya sulit untuk mengidentifikasi sisa-sisa ubur-ubur sisir. Kemudian ditemukan bahwa beberapa jenis ikan memangsa ubur-ubur sisir, dan kecepatan ikan-ikan ini mencerna ubur-ubur sisir adalah 20 kali lebih cepat daripada udang dengan berat yang sama. Dalam ekosistem laut, ubur-ubur sisir dapat mencegah copepoda memakan semua fitoplankton secara berlebihan sehingga menjaga keseimbangan ekosistem laut. Selain menjelajahi berbagai hewan aneh dan baru di zona tengah malam, baru-baru ini para ilmuwan juga berfokus pada penelitian mikroorganisme di wilayah ini. Meskipun sejak lama, orang mengira mikroorganisme di zona tengah malam sangat sedikit, tetapi penelitian baru telah menemukan banyak kehidupan mikroba yang melimpah. Ini termasuk bakteri, archaea, dan virus. Mereka semua mengonsumsi dan mendaur ulang karbon yang jatuh dari permukaan. Karena mikroorganisme ini mungkin berada dalam siklus karbon, dan pada akhirnya penyimpanan karbon di laut dalam memainkan peran yang luas. Dan memahami aktivitas mereka akan menjadi langkah penting dalam mengatasi perubahan iklim.